Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Oke, rekan-rekan yang semoga dirahmati Allah, senang rasanya ini pertemuan pertama. Dan ya ini ajakan Maul ya. Kalian manggilnya Maul atau Fazrian? Maul, Maul. Maul. Maul ya. Ketua Maul. Iya. Dia agak karena dipanggil Ustadz agak berat ya. Yang pertama emang masih ya seumuran lah sama Maul. Kemudian yang kedua apa ya? eh, nggak pantas aja merasa nggak pantas kalau dipanggil Ustadz gitu. Manggil nama boleh, Mas juga boleh atau panggilan biasa mungkin di kantor Mas atau Bang atau siapa terserah kayak gitu. Ini sebelumnya tadi ada yang udah belajar bahasa Arab ya. Siapa namanya? Yang amanah nih ya. Maul, Maul, Maul. Ya, ini insya Allah kita akan belajar bahasa Arab di awal-awal fokus untuk mendalami mufrodat atau kosakata vocabulary. Insyaallah. Dan tujuan utama dari pembelajaran ini insya Allah adalah nanti kita bisa memahami Al-Quran sebagaimana mestinya gitu ya. Karena kalau kita hanya membaca terjemahan tok, kadang tuh kurang. Ya terkadang kurang. Terjemahan itu nggak mewakili 100%. Ya, nggak mewakili 100%. Makanya di antara nasihat para ulama, itu kita harus belajar bahasa Arab. Di antaranya perkataan Umar bin Khattab ya. Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama kita. Ya, Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Dan kita juga tahu bahwasanya Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ya ada ini ya, faedah menarik dari Ustadz Nuzul Hafizahullah. Kalau seandainya kita memiliki kenalan, yang kenalan itu baik banget sama kita. Misalkan tiap hari ngasih uang, ngasih makanan, kemudian ngasih tempat tinggal yang enak, dan lain sebagainya. Pokoknya fasilitas dunia dikasih. Kemudian orang tersebut ngirim pesan ke kita pakai bahasa Bangladesh misalkan. Ya, bahasa Bangladesh. Kita pasti pengen kan, pengen tahu nih orang yang udah baik sama kita itu ngasih surat apa nih, isi suratnya apa. Kita mungkin belajar bahasa Bangladesh atau kita translate biar apa, biar tahu isi surat tersebut. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan, kenikmatan, segala fasilitas dunia Allah berikan kepada diri kita. Kemudian Allah memberikan Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran kepada diri kita. Masa kita nggak berusaha untuk mempelajari bahasa Arab? Banyak di luar sana, Masya Allah, kita lihat ya, belajar bahasa Inggris mungkin kursus ya ratusan ribu, jutaan, atau mungkin puluhan juta, atau mungkin rela terbang ke luar negeri, ke Eropa, ke dunia barat sana demi mempelajari bahasa Inggris secara langsung atau bahasa yang lainnya. Masa kita sebagai seorang Muslim yang dimana Al-Quran itu dengan bahasa Arab dan juga Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi itu wasallam. dengan bahasa Arab juga, kayak gitu. Seharusnya kita merasa terpacu ya. Kita berusaha mempelajari bahasa yang dimana bahasa tersebut digunakan juga oleh Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya. Dan juga di antara manfaat belajar bahasa Arab, kita jadi lebih mudah ya dalam menghafal, memahami, kemudian mengamalkan isi Al-Quran. Dan ini benar-benar kita rasain, insya Allah ketika kita udah paham bahasa Arab, walaupun cuma di pembelajaran-pembelajaran awal. Ya, misalkan kita punya hafalan cuma sedikit, cuma surat-surat pendek, ya, surat-surat pendek. Tapi ketika kita memahami surat-surat pendek tersebut secara terjemahan dan juga tafsirnya, insya Allah itu akan memberikan pengaruh kepada diri kita. Ya, bahkan Ustadz Firanda Hafizahullah itu beberapa kali ya itu memotivasi kita tuh harus punya hafalan walaupun cuma satu juz, cuma juz 30. Justru juz 30 itu banyak banget ini ya, banyak banget
reminder buat diri kita, ya. Misalkan kita hafal surat An-Nazi'at. Ya mungkin nih teman-teman udah pada hafal Quran juga kan. Surat An-Nazi'at berserta artinya. Itu ada ayat ya fa'amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Robnya, yaitu takut ketika dia nanti disidang pada hari kiamat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan kemudian berusaha menahan hawa nafsunya. Ganjarannya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga balasan untuk dirinya. Kalau misalkan kita lagi diuji dengan maksiat, ya, dengan dimudahkannya jalan menuju maksiat. Kemudian kita udah belajar bahasa Arab, hafal Quran walaupun cuma sedikit, kemudian kita mengingat tentang ayat tersebut. Insya Allah itu jadi reminder buat diri kita. Kayak gitu, reminder buat diri kita. Padahal kita nggak hafal banyak juz gitu, nggak, cuma dikit-dikit aja. Ini cuma juz 30 dan surat-surat pendek. Bagi surat-surat pendek itu banyak ya, reminder buat diri kita. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Ya, yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Yaitu pada hari kiamat nanti bumi akan bersaksi terhadap apa yang manusia lakukan di tempat tersebut. Kata para ulama, nanti bumi akan menjadi saksi. Ketika kita berbuat kebaikan, nanti bumi akan menjadi saksi untuk kita ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berbuat keburukan juga demikian. Nah, ini membuat kita menjadi yang pertama ya, di antara faedahnya, kita jadi nggak apa ya, bisa menghindari ria. Kenapa? Kan biasanya kita ria itu kan ingin pujian orang lain. Tapi ketika kita mengetahui bahwasanya cukuplah Allah menjadi saksi, ya, menjadi saksi wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi. Kemudian nanti juga bumi menjadi saksi. Kemudian malaikat juga memiliki catatan amal kita. Ya udah, kita nggak peduli sama penilaian manusia. Kemudian di sisi lain, misalnya ketika kita berbuat maksiat di suatu tempat, ya, kita hafal ayat itu. Itu surat apa ya? Ada ingat? Yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Inna rabbaka awhalaha yawma idzin. Az-Zalzalah ya. Zalzalah. Iya, Az-Zalzalah. Iya. Insya Allah kita hafal. Cuma mungkin sedikit dari kita yang baca artinya atau baca tafsirnya. Itu Masya Allah, satu ayat itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita. Itu baru satu ayat. Bagaimana kalau banyak ayat, banyak surat? Satu juz, dua juz, Masya Allah. Ya. Maka ini diantara ini ya, yang membuat kita tuh lebih bersemangat mempelajari bahasa Arab. Beda antara orang yang belajar sama yang belum belajar bahasa Arab. Ketika misalnya jadi makmum sholat. Ya, orang yang ngerti bahasa Arab tuh di belakang imam yang mungkin bacanya semalam tuh satu juz, dan satu juz yang ini ya, yang santai ya, bukan yang cepat gitu, yang apa cuma 23 rakaat 8 menit atau yang semisal itulah. Nah, itu nikmat. Kenapa? Karena tahu apa yang dibaca. Oh, nih maksudnya imam begini nih, bacanya begini. Itu enak. Kayak, tapi kalau kita ya udah, ketika nggak tahu, nih kapan sih kelarnya? Ini kan lama banget nih baca juz berapa nih? Kayak gitu. Itu ya. Nah, beda banget, insya Allah beda. Dan itu emang perlu proses, teman-teman. Ya, rekan-rekan semua di rumah perlu proses dan bersabar aja. Mungkin setahun, 2 tahun, nanti sering waktu berjalannya waktu bakal terbiasa. Bakal terbiasa. Kemudian, oh nih kita udah mulai tahu nih kosakata dikit demi sedikit. Kemudian artinya nanti enak, ya. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah itu menghargai setiap proses yang kita lakukan. Jadi nggak masalah misalkan proses kita lambat atau mungkin lebih cepat juga dibandingkan yang lain, alhamdulillah. Dan nggak masalah ya, bertahun-tahun belajar itu nggak masalah. Selama kita belajar itu kita berada di atas jalan kebaikan, kayak gitu. Nah, itu mungkin ya mukadimah buat kita biar lebih semangat insya Allah dalam belajar bahasa Arab. Kemudian bukunya udah pada punya belum? Durusul Lughah Al-Arabiyah. Sudah Ustaz. Sudah Syekh. Sudah Bang. Syekh Ton. Yang lain mungkin ada yang udah dan ada yang punya apa? Ya. Mungkin ada yang pakai tab atau apa gitu ya, iPad mungkin lebih enak mungkin sambil nulis. Nah, ini kita masuk ke ini ya, halamannya Durusul Lughatil Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha.
yaitu pembelajaran bahasa Arab untuk non-native speaker. Ya, non-native speaker, untuk penutur asing ya, kalau bahasa Indonesianya. Untuk kita nih, orang-orang Ajami, ya orang-orang non-Arab. Nah, ini ditulis oleh Dr. Yang mana lah? Fa Abdurrahim atau Fi Abdurrahim. Jadi Fi ini atau Fa, panjangannya saya lupa, Fambani atau apa gitu, Abdurrahim. Kalau nggak salah baru tahun lalu meninggal ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan bukunya Masya Allah, ya ini digunakan di Universitas Islam Madinah dan digunakan di berbagai penjuru dunia ya. Dan beliau orang ini, kalau nggak salah orang India ya. Orang India tapi poliglot. Ya, poliglot atau poliglot gitu. Itu menguasai beberapa bahasa, hatta bahasa Inggris, bahkan bahasa Inggris juga menguasai kalau nggak salah. Kayak gitu. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, kita masuk ke surat, ke ini ya, halaman 5. Kelihatan ya? Buat teman-teman yang udah belajar, nih mungkin di awal-awal masih murojaah, tapi insya Allah bermanfaat juga ya. Misalkan teman-teman mau ngajarin orang lain, oh ternyata begini loh, ngajar yang menggunakan buku ini, kayak gitu. Oke, ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama, yaitu tentang kata tunjuk dekat. Ya, hadza. Apa arti hadza? Ini. Ya, hadza, ini. Dan teman-teman, buku yang teman-teman pegang, itu bisa jadi ada kosakata yang beda ya, soalnya itu cetakannya beda. Tapi nggak masalah, nggak terlalu signifikan banget perbedaannya. Kita masuk ke ini hadza. Saya sambil tulis ya. Ini terjemahannya. Teman-teman boleh sambil tulis terjemahannya. Kalau misalkan takut lupa. Hadza ini. Hadza baitun. Ini sebuah rumah. Baitun, rumah. Kemudian hadza masjidun. Ini sebuah masjid. Hadza babun. Ini sebuah pintu. Ya, babun, pintu. Hadza kitabun. Ini sebuah buku atau sebuah kitab. Hadza qalamun. Ini sebuah pena atau pulpen. Hadza miftah. Hadza sarirun. Tempat tidur. Hadza kursiyun. Ini sebuah kursi. Nah, ini di antara kelebihan buku ini yaitu kaya akan kosakata. Dan teman-teman kita harus ini ya, sering mengulang kosakata. Jadi insya Allah nanti tiap pembelajaran, tiap dars itu diawali dengan murojaah sebentar, kemudian baru dilanjutkan dengan melanjutkan pelajaran kita. Kayak gitu. Ini nama-namanya mungkin bisa sebut salah satu ya. Dari yang paling atas. Amanah udah ini belum? Siapa? Ini manggilnya gimana nih? Apa? Nana harus bentar ganti dulu Ustaz namanya. Iya, Emang namanya mungkin orang diganti dulu ya. Allah sangat amanah. Semuanya, Masya Allah. Oke, Taruh kali kita taruh. taruh. Ya, ini Ana izin manggil ya. Oke, Mas Habil ya panggilannya. Silakan Mas Habil dibaca dan diterjemahkan. Nah, Bang. Ini nggak apa-apa, manggil Abang berarti ya. Nggak masalah. Beliau sendiri yang disclaimer tadi. Silakan, silakan. Masya Allah. Salam kenal, Bang. Azabaitun. Ini rumah. Betul. Barakallahu. Salah satu ya. Oke, kemudian ini Mas Syafaat atau Sidik panggilannya. Siapa Ustaz? Syafaat. Ya, silakan Mas Syafaat. Hada masjidun. Ya, terjemahkan. Ini masjid. Oke. Kemudian Mas Wahyu ya, atau Mas Eka. Naam, Ustazi. Hadza babun. Ini pintu. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Mas Imran. Haza kitabun. Ini sebuah buku. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Mas Maul. Hadza qalamun. Ini sebuah pena atau Oke, pulpen. barakallahu fiik. Kemudian balik lagi ke Mas Habil.
Sebentar, Bang. Sambil gambar-gambar, nggak usah digambar lah ya. Udah ada PDF-nya. Ada miftahun. Kunci. Ini kunci. Tanya, tanya panjang miftahun. Oh ya, Afwan. Haza miftahun. Ini kunci. Barakallahu dan Mas Syafat. Hada maktabun. Ini meja. Barakallahu kemudian Mas Wahyu. Hadza sarirun. Ini ranjang. Barakallahu kemudian Mas Imron. Haza kursi. Kursiyun. Haza kursiun. Ini sebuah kursi. Barakallahu ini sebagian ada yang gampang ya, maksudnya kita udah tahu gitu kayak masjidun kan masjid gitu, kemudian kitabun ya kitab buku. Nah ini diantara ya hal yang memudahkan kita untuk belajar bahasa Arab, eh, kurang lebih 3.000 ya 3.000 lebih dari 3.000 kosakata bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Contohnya apa? Kursi, kemudian masjid, apalagi masyarakat. Masyarakat itu dari bahasa Arab, musyarakah, syarikat, amanah, ya amanah juga, amanah, apalagi Sabar. banyak, sabar, sober, apalagi banyak ya. Kitabun. Ya kitabun, nafsu juga, ya nafsu tapi bahasa Arab itu nafsu jiwa ya, jiwa. Kemudian apalagi banyak ya, banyak banget, masya Allah, kayak gitu. Jadi insya Allah kedepannya kita bakal mendapati kosakata yang sebenarnya di bahasa Indonesia tuh ada, ya. Jadi itu diantara kemudahan kita. Dan ini masih gampang-gampang ya insya Allah. Oke, nah lanjut. Ma hadza, apa ini? Ma itu apa ya? Apa ini? Ma hadza, apa ini? Hadza baitun. Ini adalah rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Ahadza, ini apakah ya? Boleh apakah, boleh apa, sama aja. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Iya, ini rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Ini adalah apa ini? Kemeja. Meja. Ya, oke. Meja. Kalau pakai go Boleh langsung sambil jadi ditulis. gomis ya. Itu komis ya. Kenapa? Oh, kalau pakai go jadi Ya, gomis. Gamis baju itu tulisannya gimana? Ustaz? nah, ya mungkin. Mungkin aja Tahu ya. gitu ya? Mungkin bisa. Iya. Jadi, ya di sebagian lahjah-lahjah tuh apa ya? Accent ya. Eh, apa accent tuh bahasa Indonesianya? Fashion. Ya, like Logat-logat. Accent. Di logat Oh, atau aksen. Logat. logat ya. Atau Accent. dialek mungkin. Nah itu ada yang jim itu dibaca goin. Ya kampus itu kan jamiah jadi gamiah. Ya mungkin gitu aja. Kayak kohwah, kof itu jadi gohwah. Ya mungkin komisnya jadi gamis, gamis. Mungkin. Ya, insyaallah barakallahu fiik. Nah, kemudian lanjut ya. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang? La, hadza kursiyun. Bukan. Ini adalah kursi. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Ini adalah pena. Kemudian terakhir, ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Ini apa? Bintang ya. Ya, najm, najm di juz berapa najm? 27 ya. Najm, bintang. Oke, tadi terakhir sampai siapa ya? Dari awal lagi deh, Mas Habil silakan. Dua ini aja, sorry. Baca per baris kemudian terjemahkan. Ma haza, haza baitun. Ma haza apa ini? Haza baitun. Ini rumah. Benar. Kemudian Mas Syafat. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Benar, ini rumah. Barakallahu fiik. Kemudian Mas Wahyu.
Maaf. Wahyu panggilannya, Mas. Boleh Eka, boleh Wahyu, Ustazi. Biasanya dipanggil di kelas, di kelas. Panggilnya, Sorry. panggilnya Bisa. Eka. Saputra Bang. Oke, Mas Safi. Eka. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Ini baju. Ini kemeja. Taufik. Kemudian Mas Imran. Ahaza sarirun. Apakah ini tempat tidur? Apakah ini Hmm, kasur? La. hmm. Haza kursiyun. Tidak. Ini kursi. Iya, benar Taufik. Kemudian Asmaul. Hadza miftahun. Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Bukan, ini adalah pena. Oke, benar Taufik. Kemudian baik lagi Mas Habil, silakan. Ma haza, apa ini? Haza najmun. Ini bintang. Oke, benar Taufik. Gampang ya, insya Allah. Oke, nah sekarang masuk ke tamrin. Tamrin tuh latihan ya. Nih, saya dulu ya. Ma hadza, apa ini? Hadza miftahun. Ini adalah kunci. Ya. Kemudian nomor dua, Mas Syafaat, silakan. Ini. Ma Ma, hadza. ma hadza. Apa ini? Hmm. Hadza kitabun. Ini kitab. Ini buku. Oke, benar Taufik. Kemudian Mas Eka, silakan. Ma hadza, hadza qalamun. Ma hadza, Iya, benar Taufik. Apa ini? ya. Apa ini? Ini pena. Ya, ya, benar Taufik. Kemudian Mas Imran. Ma haza. Apa ini? Haza babun. Ini adalah pintu. Ya, benar Taufik. Kemudian Mas Maul. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun. Ini adalah rumah. Oke. Oke, mudah ya insya Allah. Terakhir, hada kursiun. Oke, nah kita masuk ke latihan dua. Mana dulu? Ahada baitun, apakah ini rumah? La, hada masjidun. Bukan, ini adalah masjid. Kita tulis ya jawabannya. La, hada masjidun. Oke, udah insya Allah. Oke, kemudian terakhir Mas Maul ya. Berarti Mas Habil lanjut lagi, silakan. Haza miftahun. Apa, apakah ini kunci? La, haza qalamun. Tidak, ini pulpen. Benar nggak? Ya, barakallahu fiik. Apakah ini kunci? Benar ya jawabannya? La. Hada qalamun. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Mas Imran. Haza. Haza kamisun. Ini ada A-nya. Ahadza qamisun. Ahaza komisun. Apakah ini kemeja? Naam. Jawabannya. Haza kamisun. Hmm. Ahaza komisun. Hadza qamisun. Haza komisun. Ya, barakallahu fiik. Naam, hadza qamisun. Oke, kemudian Mas Syafaat. Ahada najmun. Naam. Hada najmun. Oke. Hadza najmun. Oke, mudah ya. Barakallahu fiikum. Nah, kemudian baca dan tulis.
Nah dulu ya. Hadza maktabun. Boleh ya di sekian diharokatin teman-teman di bukunya. Hadza maktabun ini sebuah meja. Next Mas Wahyu silakan yang ini. Hadza masjidun. Ya terjemahkan. Eh, ini masjid. Ini adalah masjid. Ya, barakallahu. Kemudian Mas Maul. Hadza qalamun. Ini adalah pena. Ini sebuah Ya. pena. Kemudian Mas Habil. Haza sarirun. Ini ranjang. Ya Bang ya. Benar ya, ranjang. Kasur. Punten Ya, lupa tadi. Ranjang apa kasur ya Bang? ya. Oke, sama aja. Ranjang, kasur, Oh, tempat tidur. siap. Syukran. Simran silakan. Haza, apakah Maha, ini? apakah ini? Oke, barakallahu fiik. Kemudian Mas Syafaat. Hada kursiyun. Ini kursi. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Mas Eka. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Ya, barakallahu fiik. Kemudian Mas Maul. La, hadza masjidun. Bukan. Ini adalah masjid. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Mas Habil terakhir. Mahaza. Apa ini? Haza miftahun. Ini pulpen. Iya, barakallahu fiik. Gampang ya, Masya Allah. Udah bisa baca Arab gundul nih. Ini kan gak ada harokatnya nih. Iya kan? Masya Allah. Luar biasa. Pertemuan pertama udah bisa baca Arab gundul ya. Nah, ini ya ini di antara keutamaan ya, apa sih keunggulan, sorry, keunggulan buku ini. Kita nih tanpa sadar, kita nih disuruh baca banyak ya kayak baitun, masjidun, miftahun. Pertama pakai harokat ya nih komisun. Nah, kemudian dijijili ya bahasanya. Disuruh cicipin tanpa harokat. Ternyata alhamdulillah bisa kayak gitu. Nah, ini sekali lagi bukunya sangat cocok ya insya Allah, terutama buat fokus di pembelajaran baca kitab kayak gitu. Ya Masya Allah udah bisa ya. Luar Amin. biasa. Baca kitab kuning dah sama ini Gufron ya kayak Gufron. Insya Allah. Gufron. Oke, barakallahu fikum. Next, man hada, man siapa ini? Ya, man hada, siapa ini? Oke. Kalau a atau ma itu buat benda ya. Kalau man siapa? Man hada, siapa ini? Hada tabibun. Ini adalah tabib. Tabib itu apa? Dokter. Di kita juga ada ya, tabib, tabib. Gitu. Kemudian man hada, hada waladun. Siapa ini? Hada waladun ini adalah anak laki-laki. Oke, waladun, anak laki-laki. Ini pernah dengar ya, waladun solihun, kayak tempat TK gitu, PAUD. Nah, itu ingatnya gitu ya, waladun, anak. Waladun. Kemudian, man hada, siapa ini? Hada tolibun. Ini adalah mahasiswa. Sebenarnya tolibun bisa mahasiswa, bisa penuntut ilmu, ya. Bahkan siswa juga bisa ya. Cuma konteksnya kalau di buku ini, kalau saya lihat itu merujuk pada mahasiswa. Gitu ya, tolibun mahasiswa aja. Gitu. Dan ahada waladun, apakah ini anak laki-laki? La, hada rojulun. Ini adalah pria. Boleh pria, boleh lelaki dewasa, terserah. Oke, udah insya Allah. Oke, terakhir siapa ya? Nih anak dari atas lagi deh, Mas Habil. Silakan Mas Habil. Baca dan terjemahkan. Man haza. Siapa ini? Haza tabibun. Ini dokter. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Mas Imran. Man haza, siapa ini? Haza waladun. Ini adalah anak laki-laki. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Mas Syafaat. Man hada? Siapa ini? Hada
Tolibun. Ini mahasiswa. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Mas Eka. Hadza waladun? La, hadza rajulun. Apakah ini adalah anak laki-laki? Bukan. Hmm, Ini adalah pemuda. Oke, Pria. ya, Afwan. pria. Ya, pemuda biasanya syabab gitu. Oh, Boleh juga sih. pria. Saya pria aja. Gitu. Oke, barakallahu fikum. Gampang ya. Next. Ma hadza, apa ini? Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Man hadza, siapa ini? Hadza tajirun. Ya, tajir. Tajir di kita orang kaya ya. Cuma di Arab itu pedagang. Ya, mungkin karena pedagang kaya-kaya dianggap, "Wih, ini tajir nih dia nih." Ya, Amin. kayak gitu. Ya. Masalah ada juga ya kayak amanah gitu tajir ya nggak sih? Kayak Ada perusahaan Ustaz. tajir. Ada ya. Sama di bidang yang sama ya, apa beda? Apanya? Tajir korp ya, tajir korp. Apa lihat-lihat doang sih. Ya. Event Pedagang. maksudnya ya, kalau tajir ya. Kenapa? Event kalau tajir. Maksudnya tajir. Oh, oh event ya mungkin ya, 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 benar. Ini ada Rabanians kalau nggak salah. Bang gitu. Pernah bikin Oh namanya. iya iya, Itu dia. berapa nih? Rajulun. Oke, ini ya kosakata baru tajirun pedagang. Sekali lagi man hadza, siapa ini? Hadza tajirun, ini pedagang. Kemudian hadza kalbun, ini anjing. Kalbun anjing. Ya. Jadi kalau misalkan ada ini bahasa kalbu, berarti bahasa anjing ya. Kan bahasa hati. Hati itu kolbun, pakai kof. Ya. Mungkin ada nyanyian apa? Apa obat kalbu apa sih? Nggak lupa. Berarti Mungkin. Iya. Bahasa kalbu ya, bahasa anjing berarti. Kalau bahasa semut, nah itu Syekh Ron. Ada Gufron gitu ya. Berarti. Ini Masya Allah ya, beliau nih. coba Bang bahasanya bisa nggak? Kan ikut tuh Zoom kelas bahasa Suryani ya. Masya Allah. Oke, ini kosakata baru. Hadza kalbun, ini anjing. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? La, hadza kitun. Ini kucing. Kitun ya pakai tasdid. Tambahin tasdid kalau nggak ada di buku. Kitun. Ya, kitten, kitten di bahasa Inggris kitten ya. Kitten, kitun, gitu. Kucing. Kemudian hadza himarun. Ya. Ini adalah keledai. Ya, himar. Yang apa? Di juz 28 ya kalau nggak salah ya. Ya, Milo Asfaro itu apa? Sebelumnya mungkin ada yang hafal. Keledai itu ada di situ. Ya, hadza himarun, keledai. Yang Kemudian, Nasrani bukan Bang. kenapa? Oh, kitab itu. Oh enggak, tadi Ya, lagi bahas yang 28. Keledai yang bawa ya, kitab-kitab hadza itu tuh. himarun. Ya, yang bawa kitab itu benar. Ya, Ya, Milo. seperti Nasrani kan, bawa Benar. kitab di keledai. Betul, betul, betul. Insyaallah, barakallahu fiik. Next ya, ahadza himarun, apakah ini keledai? La hadza hisanun. Bukan, ini adalah hisanun. Apa ini? Kuda. Ferrari. Bukan Ferrari ya, kuda. Ferrari. Ferrari gitu nggak sih? Logonya kayak iya ya. Iya, kurang Udah lebih. jingkrak. Ini biar nggak ngantuk aja kita. Bener ya? Sama ya. Cuma ngadep kiri. Ferrari. Ngadep Logo ya. Ferrari lebih ke Arab tuh ya, dari kanan ya kudanya. La hadza hisanun. Ini adalah kuda. Kemudian wa ma hadza, dan apa ini? Wanidan ya, ini kosakata baru mungkin di sini. Dan apa ini? Ini adalah jamalun, onta. Ya. Jadi kalau punya teman Jamal, Jamaluddin, gitu. Berarti onta, ya. Enggak ya, itu Jamal tuh panjang tuh Jamal. Beda antara Jamal sama Jamal. Ya, kalau Jamal itu keindahan. Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya,
Sungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kayak gitu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jamal. Gitu, bukan yuhibbul jamal. Jamal, berarti Jamaluddin keindahan agama. Unta ya, Jamal. Di buku kalian, ini palanya hilang nggak nih? Untanya? Iya. Hilang ya. Ini emang uh, pendapat sebagian ulama itu ini ya, masalah makhluk bernyawa itu agak keras ya, terutama di media cetak. Ya kita nggak bahas tentang ini, tapi Ana mau jelasin yang pendapat dipegang sama penulis tuh demikian. Makanya dipotong-potong nih, kalau rekan-rekan sekalian lihat nih, lehernya diputus, ini juga ya Ferrari lehernya diputus, ini palanya hilang, kucing, anjing juga dihilangin, kayak gitu. Karena cari aman ya. Dan dalilnya tuh sebenarnya tegas ya. Nabi SAW bersabda, Inna dan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya azab yang paling keras di hari kiamat nanti adalah al-musawwirun. Itu tukang gambar. Tukang gambar makhluk banyak. Gitu. So, kita tapi nggak bahas itu. Cuma ini kita menghormati penulis dan demikian. Gitu ya. Oke, Masya Allah. Ini banyak kosakata baru. Dari awal lagi Mas Habil silakan dibaca dan diterjemahkan. Mahaza, apa ini? Sebentar. Ini benar? Iya benar. Apakah ini? Haza masjidun. Ini masjid. Man haza? Sebentar. Siapa ini? Haza tajirun. Ini pedagang. Mari. Gampang ya. Kemudian Mas Imron, silakan. Haza kalbun. Ini anjing. Ini nadanya harus disesuaikan ya. Takutnya ini anjing, nah yang kayak gitu. Bahaya ya. Ini Afwan nih, kalau apa yang pakai speaker di rumah takutnya terdengar sama keluarga. Ya Mas Habil ya. Ini disesuaikan aja lah. Ya, maaf ya. Biasa anak respon dengar-dengar yang begitu. Ya, saya kan ngajar anak SD tuh. Itu pasti apa yang mereka dengar tuh ditiru dan mungkin kalian lebih tahu lah yang udah punya anak ya. Itu ditiru. Aduh, bahaya. Ini makanya emang amannya ini ada kosakata begini diamankan gitu ya. Oke, barakallahu fiik. Gampang ya. Kemudian tadi Mas Imran, kemudian Mas Syafaat silakan. Ahada kalbun. Apakah ini anjing? Hmm. Lah, hada kitun. Tidak, ini adalah kucing. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Mas Eka silakan. Hadza himarun. Ini adalah keledai. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Mas Maul silakan. Ahadha himarun. Apakah ini keledai? La, hadha hisonun. Bukan, ini adalah kuda. Oke, barakallahu fiik. Kemudian balik lagi ke Mas Habil silakan. Wama haza. Dan apa ini? Hmm. Haza jamalun. Ini unta. Oke, barakallahu fiik. Ya. Iya, pasti unta benar. Oke. Kata anak saya benar katanya. Barakallahu fiik. Next. Ma hadza, apa ini? Hadza dikun. Ini adalah ayam jago. Ayam jago. Man hadza, siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini adalah guru. Mudarrisun guru ya. Oke. Kemudian ahadza qamisun, apakah ini kemeja? La hadza mindilun. Bukan, ini adalah sapu tangan. Ya. Coba kita cari mindilun kalau penggunaan bahasa sekarang apa ya? Tisu mungkin. Ya. Bisa. Ya, mindil tuh tisu. Nih, kalau dulu mungkin kain ya. Sekarang tisu sama aja lah. Sapu tangan, kain, tisu boleh. Ya, terserah enaknya apa.
Kita samain aja ya, tisu aja ya. Sapu tangan, kain, tisu boleh. Ya, tisu serah. Jadi emang bahasa itu nggak apa ya, nggak strict banget kaku gitu, nggak mesti ya. Bahasa eh, apa ya, sektor yang bisa bermudah-mudahan tanda kutip gitu. Ya, misalnya mindil, bisa sapu tangan, kain, tisu tergantung konteks kayak gitu. Ya, jadi kayak enggak nih kata guru saya mindilun tuh sapu tangan, masuk tisu. Ternyata pas terbang ke Mesir gitu, kita ngomong mindil tuh maksudnya tisu. Itu ya biasa aja kalau masalah bahasa gitu. Jadi banyak ya, banyak kosakata yang kalau kita terjemahin tuh harus sesuai dengan konteksnya, harus sesuai dengan konteksnya kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Iqra waktub, baca dan tulis, kita masuk ke latihan. Mahada, apa ini? Hada kolamun. Ini adalah pena. Hada kolam. Mas Maul ya. Silakan Mas Habil. Nomor 2, Atsani. Haza kalbun. Hmm. Ini anjing. Oke, barakallahu fiik. Ya, saya Nah, ya. lagi ya, Hamzah. Ya, ini adalah dogi. Ya, oke. Kemudian Mas Imron silakan. Asalis yang ketiga. Yang udah Hamzah. Mahaza, apa ini? Man, ini ya nomor 3 nih. Man hada. Man haza, siapa ini? Haza, toba, Tobibun. tobibun. Haza, tobibun. Tobibun apa Ustaz? Tabib. Apa tabib? Oh, ya. Haza, tobibun. Ini Dokter ya? adalah, ini Habib. Ini tabib. Tabib. Habib. Ya. Bukan Habib, tapi beda lagi. Ya, Habib. coba dari Surya kan tuh. Tabib. KBBI biasanya udah masuk ya. Tabib. Orang yang pekerjaannya mengobati itu. Ya ini dokter ya, Tobib. Ya, dokter. Gitu. Bukan Habib ya. Tobib Bahar gitu, bukan ya? Habib Bahari benci. Barakallahu fiik. Kemudian Masyafaat Ar-Rabi' yang keempat. Hada jamilun. Ini Jamalun. oh, hada jamalun. Ini adalah unta. Oke, barakallahu fiik. Kalau Jamilun, minyak panjang indah. Bisa indah, bisa ganteng, bisa cantik. Jamil, misalkan orang Arab nih, kita menjawab sesuatu kemudian bilang Jamil. Maksudnya bagus gitu. Ya. Tapi kalau Jamalun, unta. Oke, barakallahu fiik. Kemudian Mas Eka, Al-Khamis yang kelima. Ahada kalbun? La, Hmm. hada kitun. Apakah ini anjing? Bukan, ini adalah kucing. Oke, barakallahu fiik. Ahada kalbun, ahada kitun. Oke. Kemudian Mas Maul, Hadza dikun. Naam. Apakah ini ayam jago? Iya. ya. Ahada dikun, apakah ini dik? Ya, gitu ya. Ini harus panjang nih. Ya. Kalau disukun gitu, dik. Harus panjang. Ya, kalau nggak panjang nih, beda nih artinya nih. Ya. Ya. Iya, ini panjang pendek artinya beda. Ya. Ini dalam bahasa Arab nih, misalkan mata artinya meninggal. Mata kapan? Bayangin ini saya tulis ya. Mata ini meninggal atau mati. Kemudian mata ya ini kapan? Misalkan gini kita katakan kita pengen nanya nih, kamu kapan datang gitu. Tadi kamu kapan datang? Nah, yang benar mata jita. Jita tuh kamu datang. Mata jita. Kapan kamu datang? Tapi kita malah ngepanjangin ma-nya. Mata jita. Dia mati, lo datang. Nah, ini kan aneh. Ya, bahaya. Kayak gitu. Dia Ya. Mata jita. Dia meninggal, kamu datang. Nah, ini hati-hati ya, panjang pendek. Makanya emang
syarat mutlak. Ya, belajar bahasa Arab itu idealnya harus sudah lancar baca Quran. Kayak gitu. Nah, insya Allah ya, ini rekan-rekan sekalian udah lancar. Mungkin udah hafiz juga ya. Insya Allah. Ya, Amin. gitu. Ya. Misalkan kalau teman-teman nanti diberikan kesempatan buat ngajar, itu harus memberikan syarat. Ya, harus bisa baca Quran dulu. Gitu. Nah, biar apa? Biar panjang pendeknya nggak keliru. Soalnya fatal. Ahadza dikun, apakah ini ayam jago? Dikun ya. Naam, benar. Iya. Oke, kemudian balik lagi ke Mas Habil, silakan. As-Sabi yang ketujuh. Ahaza hisonun. Hmm. Apakah ini kedelai? Keledai. Benar ya Bukan ya, hisonun keledai. kuda, hisonun kuda. Oh ya, hisonun kuda ya, afan. La haza himarun. Tidak, ini keledai. Nah, kebalik berarti. Bang. Ya, ahadza hisonun, apakah ini kuda? La, hadza himarun. Ini adalah himar, keledai. Tidak. Oke, barakallahu fiik. Barakallah. Kemudian Mas Imran silakan. As-Samin yang ke-8. Haza mindilun. Apakah ini sapu tangan? Hadza, ini adalah sapu tangan. Ini adalah sapu tangan. Ya, barakallahu fiik. Kemudian At-Tasi' yang ke-9, Mas Syafaat. Ahadza waladun? Naam. Apakah ini anak laki-laki? Hmm. Iya. Oke, ahadza waladun. Apakah ini anak laki-laki? Naam, ya. Oke, mudah ya, barakallahu fiik. Kemudian Mas Eka silakan. Man hadza? Hadza rajulun. Siapa ini? Ini adalah pria. Oke, barakallahu fiik. Insya Allah gampang ya. Ini luar biasa loh. Ini kan tadi nggak pakai harokat kan? Ya. Nah, cuma PR-nya nanti rekan-rekan sekalian, ini mesti diulang. Ya, misalkan nggak masalah nih. Misalkan siapa Mas Maul jadi mentor di kantor ya. Idealnya sebelum pembelajaran itu di murojaah dulu. Ya, segini aja nih. Segini aja. Segini aja. Kalau misalkan di bukunya itu udah banyak coretan, cobalah untuk pakai PDF-nya. Kemudian buka di halaman yang sama, kemudian coba baca. Nanti mungkin Mas Maul bisa ini mentoring gitu ya. Baik, Nah, Bang. soalnya ini kita kan sebelumnya kan nggak tahu ya, mungkin ada yang udah belajar, ada yang belum, dan kosakatanya, coba ini yang udah pernah belajar siapa aja selain Mas Eka sama Mas Maul? Mas Habil Saya udah? Bang, cuman sebelum nikah. Nah, Berarti eh 7 tahun yang lalu diingetin sama istri itu 7 tahun yang lalu. Apa nih Bang? Ya Allah. Apa nih Bang? ini pertama ya, 7 tahun yang lalu. Oke. Itu mungkin kosakata juga lupa atau beda dan biasanya itu masing-masing kitab tuh beda-beda. Nah, misalkan nanti rekan-rekan sekalian udah bisa nih udah lancar buku ini. Terus kemudian belajar buku yang lain tuh kemungkinan beda lagi. Ya. Saya pribadi itu seringnya belajar kitab-kitab akidah. Kemudian masuk ke pembahasan fikih itu kosakatanya beda. Gitu, kosakatanya beda. Nah, jadi emang nggak masalah ya. Ini masalah kosakata itu mesti diulang-ulang. Ya, misalkan anak belajar itu misalkan kosakata di dalam rumah. Kemudian pergi ke kantor itu beda lagi. Makanya mungkin nanya, "Pak itu apa? Ayah itu apa?" Nah, itu belajar lagi, ngulang lagi. Seperti itu. Nah, itu. Ya belajar bahasa itu sebagaimana kita pas dulu kecil ya. Gitu. Cuma kalau kita sekarang ini itu belajarnya tuh langsung lompat ya. Kalau pembelajaran bahasa itu yang pertama dimulai dari mendengar. Ya, makanya anak itu kalau dari kecil, bahkan dari bayi atau dari sebelum lahir, itu udah diperdengarkan suara orang tuanya, kemudian diajak ngobrol terus, insya Allah di umur 2 tahun ya, kalau nggak salah ya Mas Habil, 2 tahun atau sebelum 3 tahun itu udah lumayan lancar ngomongnya. Oh, iya, Nah, Ustaz. berbeda dengan anak Oh, yang iya, betul. tidak
nggak diajak ngobrol sama orang tuanya. Orang tuanya main HP fokus, kemudian mungkin diasuh sama babysitter dan babysitter juga main HP sama gitu. Ya itu udah. Makanya pas umur 3 tahun atau 4 tahun mungkin belum lancar. Kenapa? Karena jarang mendengarkan kosakata dari orang lain. Nah, idealnya belajar bahasa kayak gitu. Kalau misalkan kita mau belajar bahasa dan fokus pembelajarannya itu untuk komunikasi, yaitu kayak gitu belajarnya. Misalnya kita belajar bahasa Inggris, dimulai dengan listening. Ya, listening. Kayak gitu. Nah, tapi karena kita tujuan pembelajaran bahasa Arab ini, di pembelajaran ini adalah baca kitab, jadi kita baca. Ya, listening dikit-dikit lah. Ya, istimak ya bahasa Arabnya. Istimak, ya, listening, itu dikit-dikit. Kayak gitu. Nanti mungkin insya Allah setelah beberapa bulan baru kita belajar conversation atau muhadatsah. Kayak gitu, muhadatsah dasar. Gitu ya. Nah, itu. Nah, Apa Ustadz ya, izin bertanya, bahasa Arabnya kalau misalkan kita ingin bertanya apa Ustadz? Saya ingin bertanya. uridu an as'alaka. Uridu, Atau uridu soal itu juga boleh. Atau nah yang lebih Ustadz, soal ya Ustadz gitu. Soal, uridu soal atau uridu an as'alaka soalan. Sama sih. uridu as-soal. Ya, tafadhol. Uridu as-soal Ustazi. Afwan Ustazi, untuk sebelumnya mungkin Ana akan lebih banyak bertanya tentang kayak makna ini dan itu karena Hmm. Ana pengennya itu dengan teman-teman sekalian juga kita udah diskusin buat untuk mencoba membiasakan dalam kehidupan sehari-hari itu kita tipis-tipis menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi ala-ala Jaksel. Kalau Jaksel kan ala-ala Indo-Inggris tuh. Nah, kita ala-ala Arabnya gitu, Ustaz. Boleh, boleh. Ya. Arab condet berarti wae. Jaksel Hah? kok condet. Acon, acon, Arab condet. Oke. Acon. Tadi kan Habib. Afan Ustaz, uridu soal Hmm. ma makna waktu Waktu Iqra, bacalah waktu dan tulislah. Oh, naam. Syukran Iqra, jazakallah khair. waktu dan tulislah. Iqra udah sering ya di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tulislah. Ya. Syukran Ustazi. Jazakallah khair. Waktu dan tulislah. Uktub. Ya, kalau nggak ada wanya uktub. Uktub. Ya, uktub. Uktub. Jadi ini namanya Hamzah Wasol ya. Mungkin udah belajar juga kalian. Nah, makanya emang sekali lagi syarat mutlak gitu ya. Belajar bahasa tuh bisa baca Quran dulu gitu ya. Soalnya kita akan mempelajari juga Hamzah Wasol, Hamzah Qat'i atau Hamzah Qatha, kemudian huruf Syamsiah, huruf Qamariyah gitu. Tapi secara ini aja, secara nggak sadar sih sebenarnya belajar di sini. Jadi emang Masya Allah ya, bukunya tuh bagus. Secara tanpa sadar kita belajar kosakata, belajar kaidah juga nanti ke depannya kayak gitu. Belajar grammar ya tanpa sadar. Kalau misalkan kita dulu belajar bahasa Inggris, grammar tuh kayak sulit banget nih. Ini mana subjek, predikat, objek, verb satu, verb 2 ini. Nah, ini tanpa sadar kita pelajari di sini. Nah, itu mengalir gitu aja. Kayak gitu. Dan kita nanti insya Allah dikit-dikit ya. Bagus tuh sarannya Mas Eka. Jadi, misalkan nanti di kantor nih, ya, nanti insya Allah ke depannya banyak kosakata sebenarnya. Ya, kayak misalkan di atas meja. Kayak misalkan ada yang nanya, ya, di mana pulpen gua gitu ya. Aina kolami gitu. Kolami ada minya i aku maksudnya. Kolamon pulpen. Kolami pulpen aku. Aina di mana? Aina kolami gitu. Ya, misalkan alal maktabi di atas meja. Nah, sesimpel itu. Tapi insya Allah nanti kalau ke depannya bakal sedikit-sedikit aja. Kalau kebanyakan takutnya gitu. Ya, Dengar ya Ustaz. ya. Kata para ulama, man ta'allama jumlatan, dhahaba jumlatan. Orang yang belajar itu langsung banyak, ya, masuk kosakata kalau kita pembelajaran bahasa ya, pembelajaran bahasa kosakata masuk banyak gitu. Ya, hilangnya juga banyak, sesimpel itu, gitu ya. Nah, itu. Nah, makanya nih kita di pelajaran pertama
Insya Allah, alhamdulillah gampang ya. Alhamdulillah gampang. Amin. Nanti insya Allah masuk ke Adar Susah nih, pembelajaran kedua. Oke, ada yang tanyakan lagi sebelum kita tutup? Ana ustazi. Nah, kalau Nah, Syekh. ini beneran nih nanya. Kalau Hamzah wasol itu kan biasanya kalau di awal kalimat itu nggak ada harokatnya ya. Terus gimana nentuin dia itu doma atau fathah? Kayak uktub itu kan doma, tapi ikro itu kasroh. Mungkin ada kaidahnya. Ya, barakallahu fiik. Kaidahnya lihat dari huruf ketiga. Nih, misalkan Nana tulis di sini ya. Nah, ini kalau teman-teman baca Quran pakai mushaf Madinah, itu nggak ada iniannya ya. Nggak ada apa, nggak ada Harokat. harokatnya. Uktub, ada uktub, kemudian ikro, ikro, kemudian ada ini. Ijlis. Nah, ini bisa tuh baca, Masya Allah. Ini jago, masa nanya ya. Biasa. Idris. Nih, ya, anak kasih tahu huruf ketiganya aja. Jadi, teman-teman yang semoga dirahmati Allah, membaca hamzah wasol, kalau sebelumnya nggak ada ini ya, nggak ada huruf, nggak ada harokatnya. Karena kan waktu kan jelasnya ada fathahnya. Nah, ini lihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya domah, maka jadi domah, uktub, ya, uktub. Kemudian huruf ketiganya fathah, jadi fathah. Sorry. Kalau fathah ini pengecualian. Kalau fathah menjadi kasroh. Nggak ada yang depannya fathah. Menjadi kasroh. Ya. Kemudian, nah, kalau yang ketiganya kasroh jadi kasroh. Ingatnya pokoknya pengecualiannya aja. Kalau fathah berarti kasroh. Sisanya ngikutin gitu. Paham ya? Insya Allah. Nah, Tapi kan ini apa namanya kalau pas tadi yang masih lontosan tuh apa ya bahasanya gundul Gundul. semua. Nah itu taunya huruf ketiga itu dia apa namanya kasroh, fathah Atau atau fathah. domah. iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan bagus ya. Ini kan kita kan misalkan tadi pembahasan Quran ya, udah ada harokatnya. Nah, kemudian pertanyaan kalau misalkan huruf gundul gimana? Ya ini tadi kalian kan udah bisa nih baca huruf gundul nih. Nah, itu jadi kita tahu kosakatanya. Gitu. Intinya tahu kosakatanya, tahu konteksnya, insya Allah bisa baca. Nah, misalkan nih, kita langsung lompat ke halaman berapa nih? Oh, langsung halaman 100. Ya, misalkan pembelajaran terakhir lah ini atau ini. Ini misalkan kita baca ya. Kam akhon laka ya Muhammadu li akhun wahidun wa kam ukhtan laka li ukhtani. Dan ini kan, nah ini kenapa bisa dibaca? Karena udah hafal kosakatanya Hafal dan kosakata konteks. dan ngerti konteks ya. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nanti insya Allah di akhir kita bisa baca nih. Nih, ini kisah nih. Ya, madrasati. Nih, hadhihi madrasati. Iya, qaribatun minal masjidi, ya madrasatun kabiratun laha salah satu abwabin, abwabuha maftuhatul al'ana. Nah, itu kenapa bisa dibaca? Karena kita sebelumnya udah belajar gitu. Jadi Darullah nanti satu. Penis. kita bisa baca ini, ya pembelajaran ini next ya, insya Allah Al-Bahsu. kalau mudah. Al-Hadid. Itu Wal-Ishwat. setelah taufik dari Allah kita belajar kosakatanya, ya kosakatanya dan kaidah-kaidahnya. Kapan kasro, kapan doma, kapan disukun, kayak gitu. Nah, makanya tadi ya pertanyaan bagus. Kapan nih kita tahu nih, ya kan huruf ketiganya dari kosakatanya, kayak gitu. Tapi kalau di Quran, alhamdulillah udah kelihatan ya. Coba kalau teman-teman baca Quran, Quran yang gundul gitu ya. Nah, gundul, masya Allah. Ya, mungkin ada ya, ada nggak? Karena nggak tahu. Ya, kayak Quran gitu. gundul. Nah, Zaman sahabat berarti. adapun, ya, adapun kalau ini sebagai tambahan ini kan uktub, tapi kalau ada wawu di sebelumnya berarti waktub gitu. Ya, waktub. Ini yang dihapus. Ikro, wakro, ijlis, wajlis. Kayak gitu. Ini sebagai tambahan aja. Ya, untuk di pembahasan Quran. Kayak gitu. Oke, cukup ya insya Allah. Ada yang tanyakan lagi?
Kelas. kelas ya. Ya, Yang di selesai murojaah itu itu berarti artinya apa tuh? Di apa? yang di murojaah di hari ini artinya adalah kita memahami konteks awalan berarti ya. Eh, Iya, dari pembelajaran hari ini berarti ya. Punten kalau salah tangkap. iya benar-benar. Di awal-awal nih menekankan kosakata. Ya, pembahasan kosakata ini, kemudian siapa, apakah, gitu. Ya. Ini kalau bisa teman-teman itu di apa dijadwalin ya murojaah. Misalkan kita kan Selasa Jumat, ini tuh bisa di murojaah Rabu dan Kamis, kayak gitu. Cukup ini aja sih, insya Allah ini udah mewakili. Ini dibaca nanti misalkan buka PDF-nya di HP atau di laptop terserah. Nanti mungkin baca dalam keadaan kita belum murojaah sebelumnya, ya belum murojaah sebelumnya. Jadi langsung gitu baca, kemudian mungkin dicek sama Syekh Maul, ya Hafizahullah, insya Allah. Nah, Itu nanti oke. ngajar loh. Ngapain nanti Eh, ngajar? nggak Ada percaya. nggak percaya? Ya, ya kayak gitu ya. Soalnya Coba. takutnya kita sehari nggak murojaah atau beberapa hari atau sebelum belajar nggak murojaah lupa lagi. Nah, kita perlu proses lagi gitu. Lagi kita beda ya belajar online sama belajar offline gitu. Nah, ini perlu effort emang. Dan sekali lagi, sebagaimana kata para ulama ya, bata nabata. Orang yang konsisten, yang istiqomah, maka dia akan tumbuh. Ini teman-teman, ini jilid pertama buku kita. Itu mungkin selesai ya entah beberapa bulan atau setahun atau kita nggak tahu. Ya istri Ana tuh sekarang di jilid 3 itu 2 tahun setengah atau hampir 3 tahun. Ya di jilid 3. Nah ini kalau kita 2 kali sepekan insya Allah ya beberapa bulan lah. Belum nanti misalkan ada ya hari liburnya atau qadarullah sebagian sakit atau gurunya sakit. Nah itu ya mungkin lama lagi dan nggak masalah. Sekali lagi Allah melihat proses kita. Ini kita berpahala loh, ya berpahala. Nabi SAW bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah pahamkan tentang agama. Dan kita untuk memahami agama perlu bahasa Arab. Dan Arab. ketika kita dimudahkan belajar bahasa Arab, berarti Allah ingin kebaikan pada diri kita. Nah itu harus kita syukuri, biar ditambah. Ya la in syakartum la azidannakum. Ya orang yang apa jika kalian bersyukur maka aku akan tambah kenikmatan untuk kalian. Nah, ini harus diingatin ya. Bahkan kalau teman-teman ini mungkin ada yang jemaah Ustadz Nuzul ya itu selalu diingetin masalah kenikmatan, masalah konsisten. Karena memang kita penting banget ya, penting banget. Seorang petani yang misalkan dia menanam ya, menanam bibit di suatu ladang misalkan. Kalau misalkan baru nanam sehari nggak sabaran cabut di tempat lain cabut kayak gitu tuh nggak bakal berkembang. Kalau nanam sekali kemudian dia konsisten nyiram, kemudian mataharinya juga bagus, kemudian dikasih pupuk dan lain sebagainya, dikasih vitamin atau apa, ini insya Allah bakal tumbuh kayak gitu. Ya jadi ini saling menguatkan ya, apalagi kalian satu kantor, apalagi ada mentornya ya, insya Allah ya. Iya. Syekh Maul tuh udah manfaatin aja, ya peres gitu. Ya. Iya, Harapannya memang aja seperti itu, Ustazi. iya harapannya kayak gitu ya. Jadi enak Tapi lah, jangan ada apa? Ada mentor tuh enak, masya Allah. Kayak misalnya kita lupa-lupa dan misalkan gurunya lagi nggak bisa bantu gitu. Tanya aja mentornya. Kayak saling menguatkan, saling membantu tuh Masya Allah. Ya, gitu. Ini punya lingkungan yang sama-sama semangat belajar tuh luar biasa. Ya, Alhamdulillah. jujur, saya pribadi pun apa ya harus mencari lingkungan itu di luar kerjaan ya. Walaupun anak kerja di sekolah Islam dan Masya Allah lulusannya tuh ada yang Stiba, ada yang Kairo dan apa Lipia gitu tuh tetap aja ya kadang kita ya lalai-lalai aja gitu ya kalau temennya walaupun lulusan Kairo ini itu kalau nggak semangat ya ikutan nggak semangat juga ya gitu. Betul, betul. Kalau misalkan kita orang umum ya nggak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya terus kita lingkungan saling mendukung, oh Masya Allah itu nikmat yang luar biasa dan harus disyukuri ya. Khawatirnya kalau nggak kita syukuri nauzubillah malah dicabut ya. Nah itu jadi ini
pelajaran pertama ya semoga membangkitkan teman-teman buat jadi pembelajar yang semangat ya, Amin. talibah yang Amin. semangat dan asik insya Allah belajar bahasa Arab ya. Mas Eka ya, nih kayak udah jago nih, udah jadi syekh nih, Belum, ya, masih basic. asik ya. Karena Iya, awalan. nah awalan. Orang Arab Saya nggak ngerti nih, duluan. awalan maksudnya apa tuh? Duluan. Itu juga salah sebenarnya loh. Kalau menurut gue duluan nih kayak anak awalan tuh aneh gitu. Soalnya anak awalan Itu lagi ya, bahasa saya yang pertama gitu kalau bahasa Arab aslinya ya. ya. Saya yang pertama. Kayak maksudnya bingung nih maksudnya yang pertama apa. Sedangkan dia mau cabut gitu kan aneh. Kayak gitu. Tapi nggak masalah. Kita berbahasa tuh udah bebas aja. Ya dalam Bebas. artian PD. Yang penting ngerti. Iya. Bodo amat ngerti apa kagak atau bener apa kagak udah ngomong aja gitu. Belajar bahasa kayak gitu. PD dulu. Kayak gitu. Oke, Taib. Syukran ya, jazakumullah khairan. Senang rasanya nih pertemuan perdana. Semoga nggak ngantuk ya. Ini emang perlu banyak ngocehnya juga biar nggak ngantuk. Ya nih capek kerja ya kan atau mungkin ada lemburan nih. Masya Allah Mas Eka emang nginep di sana apa gimana nih? Sengaja Hah? Ustaz, kalau di rumah nggak fokus aneh soalnya kan udah jadi papa muda kan. Jadi kalau udah di Nah, rumah beda lagi setelannya Ustaz. iya. Ya itu ya, Masya Allah. Imron tuh yang Imron. Cukup ya. Semoga apa yang dibahas kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kurang kesalahan. Jazakumullah khairan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Oke, syukran al-jamaah